Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Semoga hari ini hari yang bahagia, jaga imunitas, jaga kesehatan, jaga semangatnya ya. Jadi ibadahnya harus semakin diperkuat walaupun tetap di masa pandemi kita tetap harus belajar sebaik-baiknya. Anak-anakku, hari ini kita akan membicarakan strategi industri kreatif. Kemarin kita sudah ngomongkan membicarakan tentang industri kreatif. Nah, ini industri kreatif, strategi pemerintah dalam mengembangkan industri kreatif. Yang pertama, menyiapkan intensif. Intensif ini dukungan dana. Ya. Jadi siapa yang kreatif akan dapat bantuan dana, gitu ya. Yang kedua, membuat roadmap industri kreatif. Contohnya gini. Dulu Korea itu nyalip mendahului industri Jepang, ya kan? Salah satunya adalah lewat produk-produknya Samsung, ya, lewat produk-produknya Samsung. Jadi pemerintah menentukan fokusnya kemajuan yang akan kita raih untuk mendahului kemajuan negara lain. Jadi sekarang salah satu negara yang paling maju di dunia tentang industri monitor HP, monitor laptop, monitor televisi adalah Korea. Jadi di Korea itu ada satu rumput itu bisa digunakan untuk jadi monitor. Kelak di masa yang akan datang, monitor ini bisa digulung. Ini produknya Korea. Kemudian lampu LED. Nah, sekarang bahkan Jerman itu pakai LED. Mercedes-Benz-nya Jerman pakai. Jadi itu butuh roadmap industri kreatif. Ya, apa yang harus ditoto dari situ. Yang kedua, membuat program yang komprehensif, program yang berkesinambungan, yang didukung oleh pemerintah dan bisa dilakukan oleh rakyatnya. Jadi ketemu di situ ada pelajar, ada ya masyarakat kita ya, ada mahasiswa, ada universitas, ada pemerintah. Ini bersama-sama mendukung program itu. Jadi seperti contohnya ini, kita punya mobil SMK, tapi belum bisa diproduksi secara massal karena kemampuan sekolah untuk produksi massal belum ada, dan kemudian perizinannya sama pemerintah belum ditetapkan sehingga SMK bisa melakukan produksi yang diterima oleh masyarakat. Nah, ini ya, kan kamu pernah lihat mobil SMK toh? Yang keempat, memberikan perlindungan hukum. Jadi bagaimana orang-orang kreatif ini tidak jadi korban karena karya-karya kreatifnya itu dicontoh, diambil, dicuri oleh perusahaan-perusahaan besar, bahkan perusahaan dari luar negeri. Nah, gitu. Yang kelima, membuat Dewan Kreatif Indonesia. Ini sehingga ada sebuah lembaga, ya. Misalnya nanti sama-sama menemukan sebuah benda, misalnya piring terbang. Si A menemukan piring terbang, si B juga menemukan piring terbang. Nah, ini siapa yang penemunya, siapa yang menjiplaknya, ini harus ada lembaga etik untuk itu, ya. Berikutnya, langkah pengembangan kreatif. Ya, anak-anak, misalnya pengembangan database berbasis IT. Sehingga kalau kita mencari misalnya begini, mencari sandal unik begitu, kita ketik saja, maka akan muncul di mana saja, siapa saja, lewat mana saja kita bisa menghubungi orang-orang yang kreatif di bidang tersebut. Kalau ada database-nya, maka orang mudah mencari, maka kekreatifan ini akan semakin mudah berkembang, semakin mudah menemukan tempatnya. Nah, ingin mencari sepeda ontel yang bisa terbang, cari di situ. Kalau sudah ada database-nya, kita akan ketemu macam-macam sepeda secara langsung, secara online, secara cepat. Nah, itu. Yang kedua, peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. Banyak orang kreatif yang belum menggunakan teknologi sehingga pemasarannya terhambat, sehingga produknya terhambat, sehingga proses kekreatifannya itu terhambat. Jadi begini, misalnya ada peneliti sandal jepit di Malaysia, kemudian ada peneliti sandal klompen di Belanda.
kita ingin menggabungkan teknologi jabit dan kelompen ini. Nah, kita tidak perlu membuat riset dari awal, penelitian dari awal. Kita bisa mengambil penelitian dari yang sudah ada sebelumnya, walaupun itu di negara lain. Nah, ini ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, Pekan Produk Kreatif Indonesia. Ini masih dibutuhkan banyak event-event di mana orang kreatif bisa berkumpul. Kalau ada event di mana orang kreatif berkumpul dengan orang kreatif, maka kreativitasnya ini akan semakin terasah. Yang tidak kreatif bisa semakin ketularan jadi orang kreatif. Yang kelima, ada wahana kreatif. Jadi ini kita belum punya TK kreatif, belum punya SD kreatif, belum punya SMP kreatif, belum punya universitas kreatif, belum punya pasar kreatif, belum punya. Nah, ini wahana orang mencurahkan kreativitasnya ini kita belum punya. Nah, wong dangdut aja ada liga dangdutnya kok ya, ada wahananya ya, ada stand up comedy, ada suci itu ya. Nah, ini orang kreatif harus diberikan seperti itu. Yang keenam, peningkatan jangkauan dan efektivitas pasar. Ini ada anak SMK mana itu ya teman-teman, itu memproduksi mesin pesawat terbang yang beli dari Jerman, dari Amerika, dari Eropa. Jangkauan pasarnya sudah luas. Kalau mesin pesawat terbang itu hanya ditawarkan di Indonesia, saya rasa jangkauan pasarnya akan sempit. Apalagi hanya ditawarkan di Jombang, hanya ditawarkan di Jawa Timur. Nah, ini jangkauan pasar. Jadi jangkauan pasarnya mendunia. Yang ketujuh, riset ekonomi kreatif. Ini belum ada riset ekonomi kreatif. Yang ada baru ekonomi sosialis, ekonomi liberalis. Ya, begitu. Yang riset ekonomi kreatif ini belum ada. Anak-anak kita bisa melihat sekarang. Iya kan? Nah, HP itu menggantikan jam, menggantikan stopwatch, menggantikan televisi, dan ada banyak lagi. Ini berkat sebuah riset. Riset ekonomi kreatif ini, cobalah kita lihat itu. Ada Gojek, ya, ada GoPay, ada GoFood. Ini salah satu bentuk ekonomi kreatif. Ini harus dikembangkan. Bagaimana suatu saat nanti ini merambah di pasar tradisional, di tingkat kecamatan, di tingkat sekolah, bisa sekreatif itu. Yang kedelapan, memfasilitasi insan kreatif. Bagaimana orang-orang kreatif ini, ya kan, dikumpulkan mungkin di sebuah fasilitas tertentu, punya sekolahnya, punya kampung kreatif. Di Bali itu ada kampung digital, waktu itu miliknya Google. Jadi zaman dulu anak-anak Google sebelum Google ini apa ya? Ya, Google waktu itu. Google hanya bahasa Inggris, ya kan? HP semuanya pakai bahasa Inggris, tidak mau pakai bahasa Indonesia. Tapi Google mendahului, membuat sebuah kampung, ya, kampung IT di sana. Itu sehingga Google sudah punya yang berbahasa Jawa, berbahasa Indonesia ada, itu ya. Kalau di Amerika ada Silicon Valley, di situ ada kampung, ada kota di mana berkumpul perusahaan-perusahaan teknologi tinggi di situ. Itu ya. Yang kesembilan, mendorong lahirnya insan kreatif. Jadi ini mungkin ada beasiswa untuk anak-anak kreatif, ada fasilitas-fasilitas untuk anak kreatif, gitu ya. Yang ke-10, penciptaan identitas kabupaten, provinsi, dan nasional secara kreatif. Salah satu contohnya ini ada Banyuwangi Ethno Carnival. Ini menjadi trademarknya Banyuwangi. Jogja punya trademark, ya kan, baju beliriknya itu kan Jogja. Bali punya trademark, ya kan, topinya orang Bali itu. Nah, cara berpakaiannya orang Bali itu, ya, rumah gaya Bali, sarung Bali. Nah, ini identitas. Jombang identitasnya apa? Nah, kan ada Candi Arimbi, nah, ya kan, ada apa nih, tari ngeremo. Nah, itu salah satu identitas Jombang yang secara kreatif harus kita kembangkan dalam bentuk bermacam-macam produk, mungkin pakaian, mungkin industri cetak, yang kita bahas kemarin di ekonomi kreatif. Itu anak-anak ya. Jadi kamu harus jadi bagian dari industri kreatif Indonesia ini, karena kamu adalah generasi emas, generasi terbaik negeri.